wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia dengan NIM 2186206080 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran matematika kelas 1 SD semester 1 tentang nilai tempat dan nilai angka pada suatu bilangan. Yuk kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, adik-adik, seperti yang saya bilang di awal tadi, materi pada kali ini kita akan mempelajari nilai tempat dan nilai angka pada suatu bilangan, yang dimana materi ini dipelajari di kelas 1 semester 1 sekolah dasar. Sebelum kita memasuki materi, mari kita baca doa terlebih dahulu supaya Allah memudahkan kita dalam belajar. Selanjutnya, standar kompetensi, mengenal nilai tempat dan nilai angka suatu bilangan, kompetensi dasar. 3.2, menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. 4.2, menuliskan lambang bilangan sampai 2 angka yang menyatakan banyak anggota suatu kumpulan objek dengan ide nilai tempat. Indikator 3.2.1, mengidentifikasi nilai tempat penyusunan lambang bilangan 11 sampai 20. 4.2.1, menuliskan lambang bilangan 11 sampai 20 secara lengkap. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengidentifikasi nilai tempat bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. 2. Siswa mampu menentukan nilai tempat bilangan 1 sampai dengan 20 dan menuliskannya dengan benar. Nah, adik-adik, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu nilai tempat dan nilai angka? Nah, ini dia penjelasannya. Nilai tempat adalah nama tempat dalam suatu bilangan, sedangkan nilai angka adalah nilai yang ditentukan oleh angka itu sendiri dan tempatnya. Nilai tempat suatu bilangan dimulai dari yang paling kanan, yaitu disebut dengan satuan. Kemudian, puluhan. Di kelas 1 ini, kita akan mengenal puluhan dan satuan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memasuki materi mengenal satuan. Di sini ada buah jeruk. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan terakhir 15. Nah, sekarang kakak tanya, angka berapa sih yang menempati nilai satuan? Yap, benar sekali. Angka 5 menempati tempat satuan karena dia terletak paling kanan. Nah, dari bilangan ini, angka berapa yang menempati tempat satuan? Ya, benar sekali. Angka 1 ini menempati tempat satuan. Tetapi angkanya yang berada di sebelah kanan atau paling kanan. Pada bilangan 15, angka yang menempati satuan adalah angka 5. Sedangkan pada bilangan 18, angka yang menempati satuan adalah angka 8. Sekarang kita akan mengenal puluhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama hitung buah jeruk terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan yang terakhir 15. Nah, kita kembali lagi ke angka 15 atau bilangan 15. Tadi angka 5-nya
Sudah, sekarang kakak mau bertanya nih, angka berapa sih yang menempati tempat puluhan? Nah, betul sekali adik-adik. Angka 1 ini menempati tempat puluhan. Angka 1 ini terletak di sebelah kiri angka 5 atau di sebelah kiri satuan. Yang dimana ini namanya puluhan ya. Jadi angka 1 ini menempati tempat puluhan. Perhatikan contoh bilangan berikut. Terdapat angka 11 atau bilangan 11. Nah adik-adik, angka berapa yang menempati tempat puluhan? Iya benar, angka 1. Ingat, di sini angka 1 ada 2. Nah, yang puluhan ini adalah bilangan yang paling depan atau sebelah kiri dari bilangan angka 1 dari satuan. Nah, kalau dari bilangan 15 yang menempati tempat puluhan adalah angka 1, sama seperti yang pertama tadi. Sedangkan dari bilangan 20 yang menempati tempat puluhan adalah angka 2. Ingat ya teman-teman, tempat puluhan itu terdapat di bagian yang paling depan. Selanjutnya contoh nilai tempat dan nilai angka dari bilangan 17. Angka 7 menempati tempat satuan, sedangkan angka 1 menempati tempat puluhan. Ya, sekarang kita akan melihat nilai angkanya. Karena angka 7 ini menempati tempat satuan, maka nilai angkanya adalah 7. Dan 1 ini menempati puluhan, maka nilai angkanya adalah 10. Coba kalian amati, nilai tempat ditulisnya menggunakan huruf, sedangkan nilai angka penulisannya menggunakan angka. Nah, semoga kalian mengerti ya perbedaannya. Ingat, kalau ditanya nilai tempat, maka ditulisnya menggunakan huruf. Dan kalau ditanya nilai angka, maka ditulisnya menggunakan angka ya. Selanjutnya, contoh menentukan nilai tempat. Nilai tempat angka 2 pada bilangan 12 adalah, ingat ya, ditanyanya adalah nilai tempat, maka jawabannya menggunakan huruf atau angka. Ya, betul, jawabannya menggunakan huruf. Jadi, nilai tempat 2 pada bilangan 12 adalah satuan. Lalu, contoh soal yang lain. Angka 1 pada bilangan 10 menempati tempat. Adik-adik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, angka 1 ini terdapat di paling depan atau di sebelah kiri. Berarti menempati tempat. Ya, betul sekali. Menempati tempat puluhan. Contoh menentukan nilai angka. Nilai angka 5 pada bilangan 15 adalah, hayo, menulisnya pakai huruf atau pakai angka ya. Karena ditanyanya adalah nilai angka, maka jawabannya adalah angka. Jadi kita menulisnya menggunakan angka ya. Nilai 5 itu adalah tempat satuan, maka ditulisnya adalah angka 5. Nah, nilai angka 1 pada bilangan 18 adalah, karena angka 1 ini terletak di depan, maka nilainya adalah 10. Karena menempati tempat puluhan. Ngerti ya adik-adik? Nah, contoh soal yang lain. Soal-soal ini akan kalian banyak temukan di dalam buku pelajaran matematika. Coba lihat di sini.
Terdapat bilangan 10 atau angka 10 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Maka jawabannya adalah 1 puluhan ditambah 0 satuan. Jadi angka 1 ini merupakan puluhan. Angka 0 ini merupakan satuan. Jangan kalian menulis 10 jika ada kata puluhan. Kalau adik-adik menulis di sini 10, maka otomatis salah ya. Sekarang pada bilangan 14 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Ya, jawabannya adalah 1 puluhan ditambah 4 satuan. Nah, bagaimana dengan bilangan 20? Pada bilangan 20 ini, maka ditulisnya adalah 20-an ditambah 0 satuan. Ingat ya adik-adik, di depan kata puluhan jangan kalian tulis nolnya ya. Mengapa? Karena di sini sudah ada kata puluhan, jadi adik-adik cukup menuliskan angka satunya saja atau angka yang paling depan. Mengerti ya? Perhatikan contoh soal berikut ini. 1 puluhan ditambah 8 satuan. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, tulis yang puluhannya terlebih dahulu. Di sini puluhannya berapa? Yaitu 1. Maka ditulisnya 1. Kemudian satuannya berapa? Ya, 8. Maka 1 puluhan ditambah 8 satuan hasilnya 18. Perhatikan soal berikutnya. Di sini ada 5 satuan ditambah 1 puluhan sama dengan. Nah, di sini kalian harus teliti ya. Tetap yang ditulis itu puluhan terlebih dahulu. Walaupun satuannya ada di depan, tetapi yang ditulis di sini adalah puluhannya dulu. Puluhannya berapa? Ya benar, 1. Maka ditulisnya 1. Dan satuannya adalah 5. Maka 5 satuan ditambah 1 puluhan sama dengan 15. Bukan 51 ya. Berikutnya 2 puluhan ditambah 0 satuan sama dengan. Tulis terlebih dahulu yang puluhannya, yaitu 2. Kemudian ditambah 0 satuan ya. Sehingga 2 puluhan ditambah 0 satuan sama dengan 20. Selanjutnya, mari kita hitung terlebih dahulu buah-buahan yang ada di dalam kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nah, kita tulis di sini ya, bilangan 16 tadi. Nah, selanjutnya angka 1 menempati tempat titik-titik. Nah, angka 1 di depan ini berarti menempati tempat. Ya, betul, puluhan. Nulisnya pakai huruf ya, karena yang ditanya adalah tempat. Nah, sedangkan nilainya berapa? Cara menempati tempat puluhan, maka nilainya adalah 10. Berikutnya angka 6, menempati tempat. Karena dia ada di belakang dan paling kanan, maka menempati tempat satuan. Dan berapa nilai dari angka 6 ini? Karena menempati tempat satuan, maka nilainya tetap 6. Contoh selanjutnya, misalkan adik dan kakak sedang membeli jeruk. Lalu kedua jeruk itu digabungkan menjadi 1.
Di kotak pertama terdapat 10 buah jeruk. Dan di kotak kedua terdapat 4 buah jeruk. Lalu, jika digabungkan totalnya menjadi 14 jeruk. Nah, 14 sama dengan 10 ditambah 4, atau dapat dituliskan 1 puluhan dan 4 satuan. Nah adik-adik, selanjutnya kita coba contoh yang sama seperti sebelumnya. Yang misalkan, Adi dan Budi membeli bola, tetapi Adi membeli 10 bola, sedangkan Budi membeli 2 bola. Lalu mereka berdua menggabungkannya. Setelah digabungkan, bola mereka mempunyai total 12 bola. Jadi, 12 sama dengan 10 ditambah 2, atau dapat dituliskan 1 puluhan dan 2 satuan. Contoh yang selanjutnya, di sini hanya menjabarkan angkanya. Perhatikan, angka 19 bentuk panjangnya titik-titik ditambah titik-titik. Seperti contoh sebelumnya, angka 19 jika ditulis dalam bentuk puluhan, maka ditulisnya 10. Lalu ditambah satuan, yaitu 9. Selanjutnya, angka 11. Bentuk panjangnya berapa adik-adik? Ya, benar sekali. 10 ditambah 1. Selanjutnya, bentuk panjang dari 17 adalah 10 ditambah 7. Lalu, bentuk panjang dari 10 adalah 10 ditambah 0. Kalian jangan sampai keliru ya, walaupun soalnya berbeda, tetapi jawabannya tetap sama. Nah, pelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih karena kalian sudah melihat video ini sampai selesai. Semoga adik-adik bisa mengerjakan tugas-tugas pembelajaran matematika dengan baik dan benar. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini adalah siswa diharapkan dapat menempatkan nilai tempat, yaitu satuan dan puluhan, serta nilai angka, dengan bantuan benda-benda yang konkret atau yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, sudah mulai paham ya, mana nilai tempat satuan dan mana nilai tempat puluhan. Tetap semangat ya adik-adik dalam mengikuti pembelajarannya. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.